Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam keadaan sehat, penuh sukacita pada pagi hari ini, menikmati hari baru pemberian Tuhan. Tuhan masih mempercayakan kepada kita untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kita mensyukuri semuanya berkat kebaikan Tuhan bagi kita. Maka sebelum kita memulai berbagai tugas tanggung jawab kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, marilah sejenak kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, syukur kami naikkan kepadamu. Engkau mempercayakan kami hari baru untuk kami jalani. Berkati kami menjalaninya. Semoga kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata hanya hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang nampak dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sekalipun perjalanan kehidupan kami ini syarat dengan berbagai-bagai tantangan, namun kami yakin, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami senantiasa. Karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk disegarkan firman-Mu pagi ini. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Kami semua siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendapat kesempatan yang baik pada pagi hari ini, membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih ketika kita sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema tantangan untuk setiap fase kehidupan. Tantangan untuk setiap fase kehidupan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dalam seluruh fase kehidupan yang kita jalani, dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, dari momen yang satu ke momen yang lainnya, tentu tidak terlepas dari berbagai-bagai tantangan, masalah-masalah, bahkan hambatan-hambatan yang datang silih berganti menghampiri kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di setiap momen kehidupan kita itu selalu punya tantangan-tantangan tersendiri. Beberapa puluh tahun yang lalu kita menjalani kehidupan dengan tantangan yang berbeda. Hari ini kita mendapat tantangan yang berbeda. Dan mungkin untuk saat-saat terakhir ini kita semua mendapat tantangan yang sama, yakni menghadapi badai virus corona yang sedang melanda dunia. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, termasuk dalam sebuah fase kehidupan di mana kita telah menjadi orang-orang yang percaya
kita telah menjadi orang-orang yang diselamatkan dalam Kristus. Perjalanan kehidupan bersama Kristus bukan perjalanan kehidupan tanpa tantangan. Kita melihat perjalanan para murid dengan Yesus bukanlah perjalanan tanpa tantangan. Mereka justru diperhadapkan dengan berbagai gelombang dunia yang sangat syarat dengan masalah-masalah yang sangat kompleks. Maka saudara-saudara, janganlah kita selalu terobsesi untuk sebuah kehidupan yang serba nyaman tanpa tantangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, para murid yang dipanggil di pantai Danau Galilea ini adalah mereka yang selama ini menggeluti profesi yang syarat dengan tantangan yang dahsyat, yakni gelombang lautan yang sewaktu-waktu bisa menghantam keberadaan mereka ketika mereka sedang melaut mencari ikan. Bahkan mungkin dalam situasi malam yang gelap, bisa saja hantaman ombak itu dapat menghantam keberadaan mereka. Para murid ini adalah mereka yang sudah sangat terbiasa menghadapi kesukaran dan bahaya. Profesi mereka merupakan salah satu pekerjaan yang sangat penuh dengan tantangan dan sangat berisiko. Saudara, Yesus datang menghampiri mereka, memanggil mereka untuk mengikuti Yesus. Dan ternyata bahwa mereka segera merespon panggilan itu dengan meninggalkan perahu mereka, dengan meninggalkan jala mereka, bahkan meninggalkan ayah mereka, lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah dengan meninggalkan laut yang penuh gelombang itu akan membuat mereka terhindar dari berbagai tantangan yang mengancam? Ya, pikiran seperti itu bisa saja muncul dalam bayang-bayang para murid, bahwa dengan mengikuti Yesus sebagai guru kita akan terhindar dari ancaman gelombang, seperti gelombang yang sudah terbiasa menghantam kita dalam pencarian nafkah kita sehari-hari. Perhatikanlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Yesus memanggil mereka dengan mengatakan, "Ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Pekerjaan yang lama sebagai penjala dipakai oleh Yesus menjadi sebuah istilah untuk tugas mereka yang baru. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan mereka bahwa tugas baru yang akan mereka lakukan selanjutnya bukanlah tanpa tantangan dan hambatan. Ketika mereka menghadapi berbagai gelombang lautan, pada saat mereka masih menjadi penjala ikan, mereka pun akan diperhadapkan dengan berbagai gelombang-gelombang dunia yang lebih kompleks ketika mereka beralih profesi menjadi penjala manusia. Mereka akan menghadapi berbagai gelombang kehidupan yang berat yang muncul dari orang-orang yang menolak Yesus dan menolak pemberitaan para murid. Dan faktanya adalah dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, hampir semua murid-murid Yesus yang menerima panggilan Yesus itu menjadi martir, dibunuh dengan sadis karena iman mereka kepada Yesus, karena mereka terus memberitakan, menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita semua adalah bagian dari murid-murid yang dipanggil untuk menikmati keselamatan dan sekaligus menjadi alat keselamatan. Apa yang kita bayangkan tentang keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan menikmati keselamatan itu? Saya pikir tidak sedikit orang akan membayangkan bahwa mengikuti Yesus sebagai juru selamat secara otomatis kita akan terhindar dari berbagai tantangan atau gelombang kehidupan yang kadang-kadang hadir menggoncang keberadaan kehidupan kita. Ketika kita berpikir seperti itu, bahwa pada saat kita menjalani kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Kristus, maka semua masalah akan terhindar dari kita. Maka kita akan selalu merasa kecewa
karena ternyata bahwa tantangan di dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti. Setiap tahapan kehidupan kita yang kita lalui ini, setiap perpindahan pekerjaan, setiap kenaikan jabatan, setiap tempat dan setiap ruang di mana kita ada, setiap pergantian waktu yang kita hadapi, masing-masing punya tantangannya tersendiri. Para murid ketika menjadi penjala ikan, mereka menghadapi gelombang lautan. Dan ketika mereka beralih untuk menjadi penjala manusia, juga mereka menghadapi tantangannya sendiri. Maka hidup ini akan tetap kita jalani dengan dinamikanya masing-masing. Peluang dan tantangan akan selalu hadir silih berganti. Namun dalam peluang dan tantangan apapun yang ada, marilah kita menjalaninya dengan tetap setia pada kehendak Tuhan. Tuhan yang mempercayakannya kepada kita, maka Tuhan pula lah yang memampukan kita untuk menjalaninya, untuk menghadapinya, dan untuk melalui semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa bertahan dalam iman dan percaya kita dalam setiap tantangan hidup yang kita jalani dari hari ke hari. Tuhan kiranya senantiasa dimuliakan dalam setiap keberadaan kita, dalam setiap kesetiaan anak-anak Tuhan yang telah dipanggilnya menjadi orang-orang yang diselamatkan dan juga menjadi agen-agen pembawa keselamatan itu untuk dinikmati juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk waktu sejenak, Tuhan percayakan kepada kami untuk dimungkinkan membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah itu sungguh-sungguh tertanam dalam sanubari kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk tetap berpegang teguh pada firman-Mu dalam berbagai perjalanan kehidupan kami, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Biarlah kami dapat menjalaninya dengan tetap setia kepada-Mu, meskipun diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan di dalamnya. Tuhan mampukanlah kami, Tuhan tolonglah kami, Tuhan berilah kami hikmat untuk menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Kami terus menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, dalam setiap keadaan anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau tahu ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang dalam berbagai-bagai pergumulan. Tunjukkanlah jalan terbaik-Mu untuk setiap perencanaan-perencanaan kehidupan kami. Biarlah semuanya dapat kami lalui untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah semuanya dapat kami jalani dengan baik dan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah segala keberadaan kami Tuhan selalu dipenuhi damai sejahtera-Mu. Nama-Mu senantiasa dipermuliakan di dalam segalanya. Ampuni kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita dalam saat teduh pada pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan dengan berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, menuntun dan memampukan kita dengan hikmat-Nya. Salam kasih, Tuhan memberkati.